habis, pasukan kehausan. Nabi berdoa, memancar air dari celah-celah jarinya. Itu disaksikan dengan mata kepala. Itu apa Ustaz? Mukjizat kauniyah. Nanti babi nggak tahu apa-apa, babi dipanggil-panggil. Kadang aku kasihan nengok anjing sama babi itu, jadi sasaran aja. Terakhir masuk loh, anak-anak ini kaset kosong Bu. Maaf ya, ini kita cerita hafal Quran. Saya kemarin ngisi maulid di Binjai, itu ditampilkan anak umur 4 tahun, jalan 5 tahun. Anak itu hafal juz 30. Tampil. Kami ustadz-ustadz suruh nguji. Pokoknya ayat manapun di juz 30, kalau kami tes, disambungnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Langsung disambungnya. Wa ilas samai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pengurus kenaziran Masjid Jami Jalan Syekh Mencirim, Medan Kriuk. Yang saya hormati para asatidzah, hafizah yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Pagi menjelang siang Jumat yang penuh berkah ini, kita diperkenankannya berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan taklim. Sekaligus hari ini kita bersama-sama ingin mengagungkan dan membesarkan kalamnya melalui kegiatan
tabligh akbar dan penampilan seorang tahfiz yang sengaja kita undang dari luar daerah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 81 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan sebuah pesan di hadapan para sahabat. Kata beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, kalian akan selamat untuk selama-lamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnatan nabi, sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad meninggal, tidak ada meninggalkan warisan dalam bentuk kebun kurma. Nabi nggak ada tinggalkan ternak onta. Nabi tidak tinggalkan dalam bentuk perhiasan, emas, berlian, dan lain sebagainya. Tapi Nabi meninggalkan warisan buat kita yang tidak ternilai. Apalagi kalau hanya dibandingkan dengan ladang kurma, ternak onta, emas, dan berlian. Dua warisan yang tak ternilai itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Quran bukan hanya warisan Rasulullah, tapi Quran juga merupakan mukjizat terbesar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada apa? Saya di rumah nyimpan Quran, Ustaz. Ya. Itu mukjizat, itu mukjizat. Jadi Bapak Ibu, Quran yang disimpan di rumah itu adalah mukjizat terbesar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dalam bentuk kitabnya, tapi yang paling penting adalah isi daripada Al-Quran itu. Semuanya merupakan mukjizat terbesar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengajak kita untuk memahami makna mukjizat ini. Karena kata-kata mukjizat ini sekarang kesannya sama orang sudah terlalu dimurahkan. Royal kali sekarang orang mengatakan mukjizat ini. Sekarang asal aneh-aneh sikit mukjizat. Ada orang tahu-tahu pandai ngobatin, mukjizat. Dulu pernah ada pesawat jatuh, Mandala Air. Pesawat itu baru take off, bandaranya masih di Polonia. Di dalamnya ada tokoh-tokoh besar Sumatera Utara, Gubernur aktif Tengku Rizal Nurdin, mantan Gubernur Raja Inal Siregar. Dan ada ulama besar Wasliyah, Ustadz Abdul Halim Harahap. Semuanya tewas. Itu tokoh-tokoh itu konon semuanya duduk di kursi VIP, kelas bisnis. Baru naik sebentar, rupanya jatuh di padang bulan. Bapak Ibu, itu semua tokoh tewas. Tapi yang luar biasa, ada 18 penumpang yang duduknya di ekor pesawat, itu selamat semua. Rupanya Israel nyabut nyawa nggak nengok kelas.
Kalau nengok kelas, mestinya yang di kelas bisnis yang selamat, yang di belakang yang tewas. Ini enggak. Rupanya yang di kelas bisnis tewas semua, malah yang duduk paling belakang yang di ekor pesawat selamat. Sampai kawan saya ngomong, aku nek ngono nek lungon-lungon jaluk jakong nang buri wae lah. Di belakang. Itu wak nasib, jatuh pesawatnya nungki. Kalau jatuhnya gini, wawak juga yang tewas duluan, gue bilang. Terus berita di Waspada, berita di koran-koran, berita di media pada waktu itu, banyak media yang mengatakan luar biasa, 18 penumpang Mandala Air dapat mukjizat, selamat dalam kecelakaan maut. Sekarang asal apa sedikit mukjizat. Nanti ada mobil tabrakan, mobilnya penyok, itu setiurnya sampai tempat duduk lengket. Satu orang ngomong, waduh, ini pasti tewas supirnya nih, pasti tewas, nggak ada cerita, udah pasti mati lah ini. Mati cocotmu itu mati. Kenapa? Itu orangnya duduk di situ. Masa itu supirnya, kalau nggak percaya datangi. Wak, supir motor itu, Wak. Iya. Wak kok bisa selamat, Wak? Ya kau tanya Israel lah kenapa selamat. Wah, luar biasa. Wawak dapat mukjizat. Sekarang asal aneh-aneh mukjizat. Kecelakaan selamat mukjizat. Tahu-tahu pandai ngobati mukjizat. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat mukjizat. Mukjizat itu sebetulnya apa sih Ustaz? Mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para rasul-rasulnya untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir kebenaran kerasulan Rasul tersebut dan untuk melemahkan usaha orang kafir dalam rangka menghalangi perjuangan Rasul-Rasul Allah dalam menegakkan agama Allah. Artinya apa Ustaz? Tidak ada lagi mukjizat sesudah Nabi Muhammad wafat. Kenapa? Karena semua mukjizat hanya untuk para Rasul. Dan dalam Islam mukjizat itu terbagi dua. Ada mukjizat kauniyah yang bisa disaksikan dengan mata kepala langsung. Ada mukjizat akliyah yang hanya bisa dipahami dengan akal. Kauniyah, contoh, dulu Nabi Daud digenggamnya besi itu lunak. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai di pinggir Laut Merah. Bingung dia, nggak ada jalan lagi. Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul tongkat ke laut, laut terbelah menjadi dua, membentuk jalan. Nabi Musa sama pengikutnya masuk nyebrang. Sampai di tengah, Fir'aun pun sama pasukannya sampai. Nampak di laut ada jalan, ikut-ikut masuk. Ayo bro, masuk sama bro-bronya semua. Alhamdulillah, sampai di seberang Nabi Musa, Fir'aun masih di tengah. Laut bersatu kembali. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya tewas. Apa itu Ustaz? Mukjizat kauniyah. Laut terbelah. Bisa disaksikan dengan mata kepala. Nabi Musa dilemparnya tongkat, berubah jadi ular. Nabi Ibrahim, perintah Raja Namrud, campakkan Ibrahim, bakar. Kumpulkan kayu, dibakar. Ibrahim pun dicampakkan. Ayo, ji samsu, kira-kira gitulah. Samsud. Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah jadi dingin. Ibrahim tenang dalam kobaran api, apinya padam, itu kayu jadi areng, arengnya bergerak-gerak, Nabi Ibrahim berdiri lagi dengan selamat. Itu kauniyah, disaksikan dengan mata kepala. Tapi saya minta tolong, kalaupun ibu hafal ayat ini, jangan ibu tes-tes di rumah. Nanti ngidupkan kompor gas pula. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala ngatiyem. Duduk pula wa ngatiyem di atas kompor itu. Insya Allah lonyot itu, udah pasti lonyot. Loh tapi ayatnya sama Pak, ayatnya sama. Nabi Ibrahim yang nyuruh api dingin Allah. Kalau wak ngatiyem mana ada jaminan.
Dulu Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Nabi Isa menyembuhkan penyakit lepra. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Orang-orang kafir waktu itu nuntut kepada Isa, kalau kau betul-betul Rasul Allah, tolong hidupkan Sam bin Nuh. Sam anak Nabi Nuh. Nabi Isa berdoa di dekat kuburan Sam, dia bermohon kepada Allah, akhirnya kuburan itu tiba-tiba bergerak, Sam pun bangkit dari kuburnya. Rambutnya putih, jenggotnya putih. Terkejut dia. Sam, kata Isa, kau kan dulu meninggal usiamu masih muda. Kenapa sekarang rambutmu menjadi putih? Aku terkejut. Kukira sudah tiba hari kiamat. Nabi Muhammad pernah dituntut oleh orang-orang kafir, kalau kau Rasul, belah bulan yang ada di langit. Nabi Muhammad berdoa, dia arahkan jari telunjuknya ke langit, dia tarik garis lurus ke bawah, bulannya terbelah menjadi dua. Dalam satu peperangan, bekal minuman habis, pasukan kehausan, Nabi berdoa, memancar air dari celah-celah jarinya. Itu disaksikan dengan mata kepala. Itu apa Ustaz? Mukjizat kauniyah. Ada juga mukjizat namanya akliyah. Tapi sebelum saya bahas ke sana, saya takut lupa. Jadi Pak Ustadz, itu hanya untuk Rasul, hanya untuk Rasul. Jadi Pak, kalau ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang biasa selain Rasul, ibu-ibu, satu ada istilahnya karomah, bukan mukjizat. Karomah itu apa Ustaz? Kejadian luar biasa untuk hamba-hambanya yang terpilih. Ini kelasnya wali-wali Allah. Kita tahu dulu di Indonesia ada 9 wali. Wali Songo. Dulu Bapak Ibu Sunan Gunung Jati. Pernah dia melintas di perkampungan. Rupanya di situ ada suami istri bertengkar. Suaminya ngambil parang mau dibacok istrinya. Ditangkap sama Sunan Gunung Jati. Kau tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Kau jangan ikut campur. Ini istriku. Aku harus ikut campur. Katanya. Apa alasanmu mau bunuh istrimu? Dia selingkuh. Aku pergi merantau. Aku pulang. Tiba-tiba perut dia besar. Apa sudah pasti dia hamil? Apalagi kalau tidak hamil. Ikut aku. Kata Sunan Gunung Jati. Masuk ke dalam kamar. Istrinya dibaringkan. Sunan Gunung Jati berdoa. Kemudian dengan jari kelingkingnya. Dia bedah perut wanita itu. Terbelah. Sini kau lihat, ada nggak bayinya? Ternyata nggak ada. Istrimu ini terkena penyakit seperti tumor, daging besar. Coba lihat. Dengan makrifatnya kepada Allah, diangkat daging itu oleh Sunan Gunung Jati. Dia berdoa, diusap perut wanita ini, bersatu kembali. Nggak ada sedikit pun bekas jahitan. Kalau sempat Sunan Gunung Jati masih hidup, gak laku dokter bedah. Apa itu Ustaz? Bukan mukjizat. Mukjizat untuk Rasul. Itu namanya karomah. Sunan Ampel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia tunjuk buah mergat, berubah jadi emas. Kalau Ustaz Rahul yang nunjuk, sampai bengkok ini. Gak akan berubah jadi emas. Sunan Bonang berjalan di atas air. Berdiri dia di pinggir sungai. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sunginya beku. Nyebrang dia jalan di atas air. Itu karomah. Itu modalnya bismillah aja Pak. Bismillah. Kalau aku tes Pak, ini masa-masa banjir gini. Mau tes lah. Cuman aku nggak tanggung jawab. Kurasa kalau kita yang ngetes Bismillahirrahmanirrahim, ya tak rasa sak kampung layat lah itu. Apa itu Ustaz? Karomah. Sunan Kalijaga ditunjuknya pasir berubah jadi beras. Apa itu? Karomah. Kalau itu untuk siapa Ustaz? Tingkatan para wali. Jadi kalau orang-orang biasa kayak kita Pak Ustaz, ada lagi namanya ma'unah.
Maunah itu pertolongan Allah untuk orang-orang seperti kita, orang-orang biasa. Saya lebih cenderung 18 penumpang yang di pesawat Mandala yang selamat itu orang-orang yang mendapat maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa dapat maunah. Syaratnya apa, Ustaz? Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 macam manusia, kemanapun dia pergi, Allah selalu bersama dia. Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Siapa aja, Ustaz? Innallaha ma'al mu'minin. Allah selalu bersama orang yang beriman. Yang kedua, innallaha ma'al muttaqin. Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Yang ketiga, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan yang keempat, innallaha ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemanapun kita pergi, kalau kita masuk dalam golongan yang 4, maunah Allah akan selalu berikan kepada kita. Jadi mukjizat akliyah itu, Ustaz, mukjizat yang hanya bisa dipahami dengan akal. Apa itu? Ini dia, Al-Quran. Dan Bapak Ibu minta maaf, Quran ini nggak akan terasa dia mukjizat kalau kita nggak menggunakan akal untuk mengkajinya. Kita nggak menggunakan akal untuk merenungkannya. Kita tidak menggunakan akal untuk membuktikannya. Banyak orang punya Quran di rumah, nggak terasa dia sebagai mukjizat. Kenapa? Karena cuma dipajang tok di lemari. Nanti Quran baru dipakai kalau istrinya meninggal, istrinya melahirkan, ambil Quran, taruh di atas kepala bayi. Ditanya Ustadz, itu anakmu kok kepalanya dikasih Quran? Biar nggak diganggu setan, Pak Ustadz. Quran ngalah-ngalahi jimat Mbak Marijal. Bukan untuk jimat, tapi dibaca. Di suami meninggal, ambil Quran, taruh di atas kepala mayat. Entah siapa yang ngajarin, nggak ngerti saya. Anaknya ngobrol di belakang, istrinya nangis, Quran taruh di kepala mayat, nggak ada yang baca. Untuk jimat. Terakhir mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takziah pun lompat, pulang semua. Quran akan terasa dia mukjizat, satu, selalu dibaca di rumah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Quran dikatakan Allah syifa, obat, warahmatan lil mu'minin. Dia pemberi kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Kalau hati galau, hati gundah, gelisah, buka Quran. Insya Allah obatnya di sini. Pak Ustadz, kalau hati belum juga tenang, cari majelis-majelis Quran, dengarkan orang baca Quran. Belum tenang juga Ustadz hati, ya nanti memang banyak utang. Enggak Ustadz. Nanti memang lakinya selingkuh sama janda mencirim. Enggak juga Ustadz. Nanti lagi gaduh, enggak ada masalah Ustadz. Tapi kok hati gelisah, baca Quran, belum juga Ustadz. Dengerin orang baca Quran, belum juga hilang Ustadz. Tahajud kau malam berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, tolong ganti hatiku dengan hati yang lain. Hatiku ini sudah berkarat. Hati kalau udah berkarat, hikmah kayak apapun masuk, nggak akan masuk itu. Baca Quran. Rumah yang selalu dibacakan Quran, memancar nur cahaya menjulang ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat bertamu ke rumah orang itu. Kalau malaikat rahmat sudah datang, yang punya rumah pasti tenang, tentrem. Kenapa suami istri sering bertengkar? Malaikat rahmat jauh dari rumah itu. Asik perang aja, main wayang Cina aja. Senin baskom terbang keluar. Tetangganya pun kaget. Hari Selasa sutil mabur. Hari Rabu wajan terbang keluar. Hari Kamis senter. Hari Jumat tetangganya nunggu. Ini hari sinetronnya apalagi ya judulnya. Asik perang aja, nggak ada keberkahan. Rupanya
satu rumah keseringan nontonku menangis. Jadi terpengaruh, bawaannya gaduh aja. Itu nggak usah ditonton lagi tuh. Kadang-kadang suaminya diajakin nonton lagi. Apa nggak suaminya selingkuh? Orang film tuh kan ngajari suami selingkuh. Saya dulu ya istri saya pernah juga nonton, sekarang udah tobat dia. Pernah saya marahi dia nonton lah, dia nonton kok dia marah-marah sendiri. Ini pauk kali istrinya ini. Oh, walah, kalau aku udah kutapuk kan muncungnya itu bodoh kali kau. Udah libas aja, gua bilang. Kayak kena apa? Gua bilang. Itu bang yang di TV bodoh kali. Kau bilang bodoh, pauk sama siapa? Kita di rumah cuma 2 orang. Aku perasaan, gua bilang. Itu yang di TV yang bodoh, bukan abang. Udah matikan aja, daripada tensimu naik, gulamu naik, udah matikan. Ya udahlah, dimatikan juga sama dia. Terakhir habis maghrib dihidupi lagi, Bu. Ya Allah, kok hidupi lagi? Penasaran aku kayak mana lah terakhirnya ini. La ilaha illallah. Kalau malaikat rahmat jauh, apa enggak rumah asik tengker aja? Anak pun nggak akan ada kedamaian tinggal di rumah itu. Anak kalau selalu nengok orang tuanya gaduh, bertengkar, ini di sini nih, aduh, hancur tuh. Makanya saya kadang-kadang nggak heran, ada anak-anak kecil gini, udah pandai ngomong kotor, astagfirullahaladzim. Itu nandainya nggak payah itu. Apa itu, Ustaz? Orang tuanya ngomong kotor terus, kalau tengker, masuk ke otak anaknya, terekam. Orang-orang tua sekarang pun aneh, gaduh suami istri, anjing nggak ada salah. Ngapain anjing dipanggil-panggil? Nanti babi nggak tahu apa-apa, babi dipanggil-panggil. Kadang aku kasihan nengok anjing sama babi itu, jadi sasaran aja. Terakhir masuk loh, anak-anak ini kaset kosong, Bu. Maaf ya, ini kita cerita hafal Quran. Saya kemarin ngisi maulid di Binjai. Itu ditampilkan anak umur 4 tahun, jalan 5 tahun. Anak itu hafal juz 30. Tampil. Kami ustadz-ustadz suruh nguji. Pokoknya ayat manapun di juz 30, kalau kami tes, disambungnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Langsung disambungnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dipancing sama ustadz lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Disambungnya, Bu. Banyak yang nangis orang tua. Gurunya di sebelah saya, guru ngajinya. Apa kata guru ngajinya? Ustadz mau tahu kenapa? Ini anak ini masih ikro, Ustadz. Ada-ada aja, Ustadz. Betul, demi Allah, ngajinya masih ikro. Macam mana anak 4 tahun ngaji masih ikro bisa hafal 3 juz 30, bacaannya bagus, bacaannya tepat. Ustadz mau tahu kenapa? Kenapa saya bilang? Karena di rumah orang tuanya tiap hari ngidupkan kaset merotal juz 30 terus. Otak anaknya encer, nempel di otak anaknya. Ini kaset kosong, tinggal terserah kita yang mau kita perdengarkan ke kepalanya itu apa gitu. Ini tiap hari lagu Cinta Satu Malam. Apa enggak udah besar si playboy yang banyak kali pacarnya? Ayo, ini satu. Jadi Bapak Ibu, undang malaikat rahmat. Quran mukjizat, Ustaz, mukjizat. Bisa dibuktikan, Ustaz. Ini hari kita buktikan. Saya jam 9.40 jatah saya udah habis ceramah, makanya ini harus cepat dibahas. Karena udah ada kapling-kaplingnya, Ustadz 45 menit, nanti ada yang tampil lagi. Karena ini hari Jumat. Aku sebetulnya pun 30 menit nggak apa-apa. Cuman katanya 45 ya aku, udahlah. Quran mukjizat, Ustaz, mukjizat. Bisa dibuktikan, kita buktikan. Apa bukti Quran mukjizat? Bu, ayat Allah 2. Ada tersurat, ada tersirat. Yang tersurat, inilah dia. Oh, hilang. Nah, itulah bukti mukjizat. Sebentar aja bisa ngilang dia.
yang tersurat Al-Quran. Yang menurut satu versi 6.666 ayat. Dalam versi yang lain 6.236 ayat. Yang manapun yang betul, yang pasti Quran itu 6.000 lebih ayatnya. Itu semua ayat tersurat. Ada lagi ayat tersirat. Ayat tersirat alam. Pohon mangga itu ayat Allah. Pohon pepaya di luar itu ayat Allah. Hari ini ada banjir, itu ayat Allah. Bapak Ibu, Allah juga menunjukkan ayat-ayat tanda kekuasaannya di alam ini. Banyak orang bisa bikin pupuk buat sawit. Banyak orang bisa buat pupuk untuk pohon kelapa sawit. Pertanyaannya, adakah ahli yang bisa menciptakan sebutir saja buah sawit? Nggak ada. Berarti pohon sawit buahnya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu juga ayat Allah. Ayat tersurat Quran sama alam nggak pernah bertentangan. Contoh, di Quran ada ayat, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu ayat turun zaman Nabi Muhammad. Tapi ayat tersirat kejadian pembuktiannya 26 Desember 2004. Apa itu, Pak? Tsunami. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Waktu itu gempa dulu. Buminya bergoncang. Betul ya, Bu ya? Kita aja di sini terasa kok. Saya tinggal di Langkat, waktu itu tinggal di Selesi. Waktu gempa jam 8 pagi itu saya lagi di depan TV sama anak saya. Tahu-tahu gempa. Tetangga ribut semua. Tetangga saya kan Jawa. Lindu, lindu, lindu. Saya seret anak saya, anak-anak keluar nak lindu, lindu. Lindu itu apa ya? Wis meneng cocot pun dhisik yang metu kita keluar. Sebaik di luar, duduk langsung di joglo, saya tengok pohon-pohon goyang. Seumur hidup saya rasa gempa paling dahsyat waktu mau tsunami itu. Lama itu, Pak. Durasinya panjang. Saya dalam hati saya, apa mau kiamat ini? Tapi kata Nabi kiamat Jumat. Ini kan Minggu, aku teringat juga ke situ gitu. Tetangga saya di kampung saking paniknya masuk ke masjid azan. Padahal kalau hujan baru disuruh azan, angin kenceng. Bahwa itu pandi-pandian, gempa malah masuk ke masjid, azan dia. Rupanya tetangga yang satu lagi ikut masuk azan lah. Ngapain sampai 2 orang yang azan gitu? Saking bingungnya, udah siap azan, delok-delokan, luru-luru gitu. Kita kok kayak festival azan lah, kowe ae latah melu ae kowe omongke dek. Ibu-ibu dekat rumah saya, rupanya lagi mandi, Bu. Orang pagi jam 8 itu kan. Mandi, dengar orang lindu, baknya goncang. Wow, langsung lari dia. Lah kok untungnya sempet nyamber anduk. Sambil lari, sambil pakai anduk, gini pinjungan. Keluar, alhamdulillah selamat. Untung pakai anduk. Yang jadi masalah kok jongkoknya di mukaku gitu. Dalam hatiku belum hilang satu musibah, udah datang musibah satu lagi. Padahal gempa tsunami itu kiamat kecil. Coba bayangkan kiamat yang sebetulnya nanti kayak mana itu. Allahu Akbar. Gak kebayang lah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di saat gunung-gunung tercabut dari tempatnya, terbang seperti kapas yang ditiup angin. Ini bumi terbelah-belah di mana-mana, petir menyambar di mana-mana. Ibu-ibu hamil berguguran anaknya, anak-anak kecil rambutnya berubah jadi putih. Itulah kengerian nanti hari kiamat. Tsunami baru kiamat kecil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan, gempa dulu. Saya 10 tahun tsunami Aceh, saya ngisi ke sana acara peringatannya di Banda Aceh. Saya tanya sama orang itu, Bapak waktu itu kejadian tsunami itu di sini Ustaz. Macam mana itu kejadian? Bapak kok bisa selamat? Saya juga tidak tahu Pak Ustaz. Waktu itu aku lari-lari pagi Pak Ustaz, ya, orang Aceh.
Entah macam mana lagi lari-lari, tahu-tahu Pak Ustadz itu goncang. Kalau gempa biasa kanan kiri. Ini gempa atas bawah. Naik turun gini. Kami semua telungkup Pak Ustadz. Gempa berhenti, terkejut kami. Kami tengok itu gedung-gedung banyak rusak, banyak hancur. Tahu-tahu sekelang nggak sampai setengah jam, air tingginya 6 meter, warnanya hitam, diterjangnya kota Banda Aceh itu. Wah, Bapak kok bisa selamat? Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu saya disapu air, tiba-tiba saya udah nyangkut di atas pohon. Pakaiannya habis semua Pak Ustaz. Tengok ke bawah, mayat udah bergelimpangan semua. Allah Akbar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan, sekelang 20 menit, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itulah air tsunami. Dan terbukti diteliti air tsunami, ternyata air itu mengandung ratusan zat kimia. Maka rata-rata, maka disebut di Quran air menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Maka rata-rata korban yang tertelan air tsunami, Bapak Ibu, rusak paru-parunya. Maha benar Allah dengan segala firman. Nanti buka surah Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Kami telah menciptakan kamu dari saripati yang ada di tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian dia berubah menjadi setetes air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian dia berubah jadi segumpal darah. Kemudian dia berubah jadi segumpal daging. Kemudian berkeluaran tulang belulang. Kemudian dibungkus lagi dengan daging. Kemudian berubahlah dia jadi makhluk yang berbentuk lain. Ditiupkan ruh, barulah dia mulai bergerak. Ibu-ibu, itu ceritanya di Quran. Ternyata air mani 40 hari berubah segumpal darah. 40 hari menurut para ahli tafsir berubah segumpal daging. 40 hari keluar tulang. 40 hari dibungkus daging. 40 hari ditiupkan ruh. Itu ayat turun, alat USG belum ada. Sekarang dokter-dokter kandungan sudah punya alat USG. Dan tidak ada satu dokter kandungan pun yang membantah. Ternyata dilihat perkembangan bayi 40 hari di USG. Persis seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Kalau alat USG-nya ada duluan baru ayatnya turun, nggak ada yang aneh. Ini Quran udah cerita duluan, baru dibuktikan dengan alat USG. Maha benar Allah dengan segala firman. Nanti Bapak Ibu buka surah Yunus ayat 91. Apa kata Allah? Kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Rupanya Fir'aun yang ngejar-ngejar Musa tadi, Bapak Ibu, kan tenggelam di Laut Merah. Itu kan waktu tenggelam berapa lama itu? Sampai masuk masa Rasulullah. Rupanya Nabi nerima wahyu, kami abadikan jasad Fir'aun. Sampai Nabi meninggal, jasad Fir'aun nggak ditemukan. Itu jadi misteri. Tapi 150 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat, seorang ahli menemukan di Laut Merah di Mesir ada mayat terdampar di pinggir laut. Diambil di mayat itu, tingginya di atas rata-rata manusia sekarang. Pakai pakaian kebesaran kerajaannya. Dibawa ke tempat penelitian, akhirnya semua ahli sepakat, satu pun nggak ada yang bantah. Inilah mayat Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa itu. Rupanya ayat Allah benar. Waktu Nabi Muhammad terima wahyu, kami abadikan jasad Fir'aun. Nabi Muhammad wafat, nggak jumpa. Tapi 150 tahun kemudian, keluar betul jasad Fir'aun itu. Dan sampai sekarang masih ada. Disimpan di salah satu piramid yang ada di Mesir. Makanya orang kalau umroh Mekah, Madinah, Mesir, salah satu yang diziarahi, yang dilihat adalah mayat Fir'aun itu. Nanti sekali-sekali kita charter bus makmur, kita rame-rame ke sana. Tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat tersurat, ayat tersirat, terbukti. Jangan ragukan kebenaran Al-Quran. Ada tanda lain Quran itu mukjizat Ustaz?
Ada. Apa itu Ustaz? 6.000 lebih ayatnya bisa disimpan di kepala manusia. Quran turun pakai bahasa Arab, tapi orang Aceh ada hafal Quran 30 juz. Yang orang Aceh itu pun belum tentu tahu bahasa Arab. Orang Batak ada hafal Quran 30 juz. Orang Padang ada hafal Quran 30 juz. Orang Ambon ada hafal Quran 30 juz. Orang Banten hafal Quran 30 juz. Buktinya kemarin MTQ nasional, rata-rata mereka kirim tuh peserta hafalan Quran 30 juz. Hampir tiap suku ada. Tapi itu belum aneh, belum nampak kali itu mukjizat. Yang lebih luar biasa, 6.000 ayatnya lebih. Ada anak umur 6 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Musa, anak Belitung, pemenang lomba tahfiz RCTI. 6 tahun hafal Quran 30 juz. Ibu-ibu di Medan Kriu pun saya dengar udah banyak yang hafal sampai 15 juz. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz pokat, juz belimbing. Itu kalau disebutkan sampai 15 juz. Ini anak umur 6 tahun. Ini juga yang mau kita tampilkan hari ini, tanda kebesaran Allah, bukti Quran mukjizat. Nanti kita lihat sendiri. Di Jogja ada anak namanya Yusuf sama Ghazali Ramadan, pengemis. Dulu minta-minta di pinggir jalan untuk sekolah kakaknya. Ditemukan ustadz yang punya pondok tahfiz, diambil anak ini, diselamatkan, dibawa ke pondok tahfiz. Rupanya berlian diangkat dari lumpur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak ini 7 bulan yang satu hafal Quran 30 juz, yang satu 8 bulan dapat 30 juz. Bukan cuma itu, anaknya bukan cuma hafal, tapi dia tahu letak-letak ayat itu di mana. Pernah dibawa ke Rusia, ada MTQ di Rusia, eksebisi, ditampilkan anak ini, dites sama penguji di sana. Tes, juz berapa aja disambungnya, juz berapa aja disambungnya. Cara ngetesnya dirubah, stop. Coba 3 halaman mundur ke belakang, sudut kanan paling atas, diam dia sebentar, dibacanya. Stop, 5 halaman ke kiri, ambil dari ain yang di tengah, dibacanya. Dia pejamkan matanya, macam nampak Quran itu di depannya. Jangan ragukan lagi bahwa Quran itu memang mukjizat. Anak masih polos kecil, 6.000 lebih bisa masuk ke kepalanya. Dan Quran ini Bapak Ibu, yang di India, kampung saya, ya Rahul kan kampungnya India. Quran yang di Afrika, Quran yang di Jepang, Quran yang di Uni Emirat Arab, Quran yang di London, Quran yang di Amerika, sama Quran orang Medan Kriyo sama. Pergi kita ke Mekah, Masjidil Haram, Imam Abdurrahman As-Sudais jadi imam. Nggak ada yang bingung kita di belakangnya, walaupun dari berbagai agama. Kenapa? Walaupun dari berbagai bangsa dan negara. Kenapa? Fatihahnya sama, surahnya sama. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Jurinya dari manapun, nggak bingung jurinya, karena Qurannya sama. Ada kitab orang lain, agama lain, di Indonesia ya bahasa Indonesia, di Jepang ya bahasa Jepang. Makanya musabaqah tilawatil orang itu nggak ada. Jurinya mau dari mana? Peserta Indonesia, bahasa Indonesia. Juri sing teko Afrika mau ngoceh ngomong ngopo lah cocote wae iki. Nggak ngerti. Kalau Quran kita sama. Subhanallah, anak-anak kecil bisa hafal Quran. Maka saya dengar di lingkungan ini ada pondok tahfiz di belakang. Ada anak-anak kita yang lagi ngapal. Saya melihat ke depan Indonesia ini bangkit, insya Allah, amin. Karena pondok tahfiz sudah banyak di mana-mana, macam jamur di musim hujan. Turki, Ibu belum pernah ya ke Turki? Saya pun alhamdulillah belum.
Saya udah juga sampai ke Turki di Binjai, jalan Turiang masuk kiri, ada Turki. Dengan izin Allah beberapa negara pun saya sudah pernah ceramah, Bu. Saya pernah ke Swiss, sawit seberang. Pernah juga ke Kuwait, Kuala sawit. Seoul, sawit hulu, pernah juga. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Erdogan presiden Turki, itu cuma 10 tahun jadi presiden. Negaranya dulu peringkat 116 ekonominya, sekarang peringkat 14. Pengangguran ditekan, sikit kali sekarang pengangguran. Ekonomi rakyat, pendapatan per kapitanya naik. Sektor pariwisatanya maju. Sekarang orang kan kalau selain umroh banyak ke Turki. Ditanya, apa rahasia Anda sukses memimpin negeri Turki ini? Di awal kepemimpinan saya, di setiap kampung-kampung saya buka rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Turun keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sultan Hasanah Bolkiah, dia buka Universitas Quran, gurunya dari Indonesia. Dan ibu-ibu, apa kata dia? Setelah saya buka Institut Ilmu Al-Quran, keluar sumur-sumur minyak baru di negeri Brunei Darussalam. Ayo dukung rumah tahfiz ini. Ayo beli surga itu dengan Al-Quran. Anak hafal Quran bisa nolong orang tuanya nanti di yaumil akhir. Anak yang hafal Quran menjadi perhiasan buat mata kedua orang tuanya. Ibu-ibu, anak boleh jadi dokter, anak boleh jadi insinyur, anak boleh jadi tentara, anak boleh jadi polisi. Akan jadilah negeri ini satu kebaikan kalau polisinya yang hafal Quran, dokternya yang hafal Quran, guru-gurunya hafal Quran, polisinya hafal Quran. Indonesia hari ini ada Allah tunjukkan banjir. Di mana-mana banjir, di mana-mana banjir, gunung meletus. Kenapa? Karena kita tabrak Al-Quran itu. Salah satu yang bikin bencana kalau silaturahim putus. Sekarang tengoklah di TV, Islam sama Islam gaduh terus. Bingung kita. Banser dibenturkan sama kelompok FPI. Dan anehnya sekarang yang menghujat ulama Islam, ya Islam juga. Kok mau kita dipecah belah? Aceh dulu karena Islamnya tengkar terus, akhirnya yang dikirim Allah tsunami. Saya nggak tahu apakah banjir ini juga peringatan agar umat Islam bersatu. Ikutilah tuntunan Quran, jaga ukhuwah supaya negeri ini dijauhkan dari bala dan bencana. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Waktu saya telah habis. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Saya kembali ke studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.